Halo semua, selamat datang ya. Pernah nggak sih pusing banget lihat data yang, berantakan? Tenang, hari ini kita bakal sulap kekacauan itu jadi sesuatu yang rapi dan yang paling penting, keren. Pasti pernah ngalamin kan ya? Entah itu catatan nilai, daftar kontak teman-teman, atau mungkin jadwal kegiatan yang, ya ampun, tulisannya acak-acakan, susah dibaca, dan pastinya lebih susah lagi buat dipahamin. Nah, coba deh lihat bedanya. Di sebelah kiri catatan yang acak-acakan, terus di kanan semuanya tersusun rapih jali di dalam tabel. Ini dia nih keajaiban dari spreadsheet, ngubah data berantakan jadi informasi yang jelas dan terstruktur. Keren kan? Betul banget, anggap aja spreadsheet ini kayak kekuatan super baru buat kamu. Ini tuh bukan program ngebosenin, tapi alat canggih yang bisa bantu kamu ngatur apa aja. Serius deh. Oke, yuk kita mulai bedah bareng-bareng. Oke, yang paling pertama dan paling dasar, kita harus kenalan dulu sama yang namanya sel. Anggap aja ini tuh kayak balok-balok legonya spreadsheet. Tiap kotak kecil ini punya alamatnya sendiri, dan di dalam kotak-kotak inilah kita bakal taruh semua data kita. Oke, sekarang bagian yang paling seru. Di babak pertama ini kita bakal belajar dasarnya banget gimana caranya masukin data ke sel-sel tadi. Tenang, ini gampang banget kok. Lebih gampang dari yang kamu kira. Yuk, mulai. Udah, segampang itu aja. Cuma 3 langkah simple. Klik, ketik, enter. Coba aja sekarang, ketik nama kamu di salah satu sel, terus pencet enter. Tuh kan, gampang banget. Nah, tapi ada satu hal penting nih yang harus diingat. Kita harus ngetik datanya pakai cara yang dimengerti sama komputer. Contohnya, buat angka, ya ketik angkanya aja, jangan pakai titik. Buat tanggal, pakai format angka sama garis miring. Loh, kenapa harus gitu? Soalnya, biar nanti spreadsheet-nya bisa pinter. Biar dia bisa bantuin kita ngitung atau ngurutin data secara otomatis. Oke, siap buat trik hemat waktu yang pertama? Ini nih, salah satu fitur favorit saya. Saya bakal tunjukin satu alat kecil yang bisa bikin kamu ngerasa kayak pesulap spreadsheet. Namanya fill handle atau gagang isian. Lihat nih, keren banget. Kamu cukup kasih contoh aja. Misalnya angka 1 dan 2. Terus, seret, kotak kecil di pojokan itu ke bawah. Dan wus, langsung jadi. Spreadsheet-nya pinter. Dia langsung ngelanjutin urutannya buat kamu. Wah, ini ngebantu banget buat bikin nomor urut. Eits, trik hemat waktunya belum selesai. Coba bayangin, kamu harus ngetik kata yang sama, misalnya lulus, di 10 sel yang beda-beda dan letaknya acak. Capek kan ngetiknya satu-satu? Nah, ada cara super cepatnya. Caranya gampang banget. Sambil tahan tombol kontrol di keyboard, kamu klik semua sel yang kamu mau. Udah? Sekarang ketik datanya sekali aja, terus tekan kontrol barengan sama enter. Simsalabim, semua sel yang tadi kamu pilih langsung keisi. Wah, ini bener-bener efisien banget. Oke, data kita udah masuk nih. Tapi kok kelihatannya polos banget ya? Data rapi itu bagus, tapi data yang rapi sekaligus keren dilihat itu jauh lebih mantap. Di bagian ini, kita bakal belajar cara dandanin spreadsheet kita pakai garis dan warna, biar kelihatan lebih pro dan gampang dibaca. Langkah pertama, kita kasih bingkai dulu ya datanya. Dengan nambahin garis batas atau borders, mata kita jadi lebih gampang bedain mana judul, mana isi. Tabelnya jadi kelihatan jauh lebih teratur. Selanjutnya, kita kasih sentuhan warna. Kasih warna latar belakang di bagian judul atau baris-baris tertentu, itu bisa bikin bagian itu jadi lebih menonjol. Jadi, mata kita langsung fokus ke info yang penting. Nah, semua alat buat dandan ini ada di tab Home, gampang banget dicarinya. Tinggal pilih selnya, terus klik icon borders buat nambahin garis, dan icon ember chart buat ngasih warna. Kamu bebas berkreasi sesuka hati. Dan tada, ini dia hasilnya. Beda banget kan kelihatannya? Dari yang tadinya cuma tulisan biasa, sekarang jadi tabel informasi yang kelihatan profesional dan jujur aja enak banget dilihatnya. Ini dia kekuatan dari sentuhan format. Oke, data kita udah cakep nih, udah rapi, udah berwarna. Tapi kadang-kadang ada masalah kecil. Misalnya tulisannya kepotong. Atau lebih parah lagi, malah muncul simbol pagar-pagar aneh. Jangan panik dulu. Di bagian ini, kita bakal belajar cara ngerapiin lebar kolom biar semua data kita kelihatan pas dan sempurna. Nah loh, pernah kan lihat yang kayak gini? Tulisan yang nggak muat atau deretan tanda pagar ini, itu bukan error ya. Ini cuma cara spreadsheet ngomong ke kita, "Wey, kolomnya kurang lebar nih." Cara paling gampang buat benerinnya, ya tinggal ditarik manual aja. Arahin aja mouse kamu ke garis pemisah antar kolom sampai kursornya berubah bentuk, terus klik, tahan, dan tarik deh sampai ukurannya pas. Gampang kan? Tapi kalau kamu mau cara yang lebih cepat dan lebih presisi,
Ada nih jurus rahasia level pro, namanya itu Auto Fit. Caranya lebih gampang lagi. Arahin kursor kamu ke tempat yang sama kayak tadi, di garis pemisah itu, tapi jangan ditarik. Cukup diklik 2 kali aja. Double klik. Keren banget kan? Kolomnya bakal langsung otomatis pas ukurannya, gak bakal kelebaran atau kesempitan. Wih, kita udah hampir selesai nih. Kita udah masukin data, udah kita dandanin, udah kita rapin juga. Sekarang langkah terakhir, dan ini yang paling penting dari semuanya. Nyimpen hasil kerja keras kita. Jangan sampai spreadsheet keren yang udah kita bikin susah-susah, malah hilang. Cara paling cepat itu tekan aja tombol kontrol barengan sama huruf S di keyboard kamu. Nanti bakal muncul kotak. Nah, kasih nama file yang jelas ya. Terus pilih mau disimpan di mana, habis itu klik save. Oh ya, biasain buat sering-sering nge-save ya, biar aman. Dan selesai. Selamat ya. Kamu baru aja bikin dan nata spreadsheet pertama kamu dari nol. Sekarang kamu punya kekuatan super buat ngatur informasi apapun yang kamu mau. Jadi pertanyaannya sekarang, data apa nih yang bakal kamu taklukin pertama kali? Daftar belanjaan, koleksi game kamu, atau mungkin rekap nilai ulangan? Ayo, tunjukin kekuatan super barumu. Tak kenal lelah, komputer, robot, coding, desain grafis.